Halo Sobat Traders, di minggu ini perhatian pelaku pasar akan teruju ke benua Amerika, yang mana Presiden Donald Trump akan kembali lagi maju untuk menjadi presiden. Tapi lawannya juga tidak sembarang orang. Dia adalah Joe Biden, yang mana sudah 40 tahun malang melintang di dunia politik, mulai dari parlemen dan juga pernah menjadi wakil presiden mendampingi mantan presiden Barack Obama selama 2 periode. Di minggu ini pemilihan presiden akan dimulai tanggal 3 dan akan perhitungannya dimulai tanggal 4. Disitulah pergerakan harga instrumen keuangan yang di bursa akan bervolatilitas. Apakah penguatan untuk US dollar atau pelemahan di US dollar. Sedangkan di fundamental yang lain, di berita ekonomi yang lain, dari Bank Sentral Inggris akan mulai meeting dan mereka akan menemukan kebijakan baru di bidang moneter, yang mana Inggris sudah mulai negosiasi Brexit secara intensif karena di tahun 2021 Inggris sudah benar-benar keluar dari zona Eropa. Kemudian Bank Sentral Amerika juga akan mulai meeting pada hari Jumat pagi, yang mana prediksi dari analis kemungkinan suku bunga Amerika masih sama, yaitu mendekati 0%. Kemudian di sisi lain non-farm payroll akan dirilis di hari Jumat. Tentu saja volatilitas US dollar akan benar-benar diuji. Untuk secara teknikal, kita langsung saja tanya ke teman saya Hans Junior. Mari ikut saya. Baik, kita tanya mengenai analisa teknikal. Karena di minggu ini menjelang pemilihan presiden, tentu volatilitas instrumen keuangan akan sangat bergerak cepat sekali. Nah, untuk analisa teknikal seperti apa? Kita tanya langsung Hans Junior. Silakan bro. Halo semua, selamat datang di segmen Weekly Overview. Pekan ini menjadi pekan yang sangat penting karena memang ada US election ya. Jadi kemungkinan range-nya akan lebar pekan ini. Jadi bisa breakout, kunci-kunci di H4 bisa di breakout. Jadi hati-hati trading minggu ini karena memang range-nya akan lebar. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengetahui titik-titik kuncinya di mana lah istilahnya ya, titik-titik levelnya ada di mana. Oke, langsung aja. Sekarang kita bahas DXY dulu ya. Seperti biasa kita bahas DXY atau indeks dolar. DXY indeks dolar ini kemarin sudah breakout area key level H4 gitu kan. Kemungkinan besar ini ada key level daily di sini, key level daily. Nah, kemungkinan besar indeks dolar akan mengetes area QML minor atau sampai key level daily gitu. Jadi masih ada kenaikan di indeks dolar. Targetnya masih naik untuk indeks dolar. Jadi kemungkinan setelah naik, apabila key level daily ini nggak di breakout naik, nah itu indeks dolar kembali turun lagi. Jadi akan ada kemungkinan besar skenario akan ada spike naik, kemudian kalau nggak di break, nah itu lanjut spike turun gitu ya. Jadi kuncinya di poin 94657 ini, 94.657 itu adalah titik menentu bagi indeks dolar. Apakah indeks dolar akan kembali melanjutkan penurunan atau tren kolaps menjadi tren naik ya. Jadi kuncinya di situ. Kemudian kita bahas lagi XAU-USD ya. XAU-USD. Nah, ini XAU-USD juga areanya juga sebenarnya terlihat jelas. Nah, ini key level H4-nya ada di area pivotnya dulu. Area pivotnya ada di 1890. Ini area pivotnya. Kemudian ada key level H4 atas ada 1920, ada key level H4 bawah di 1850. Kemudian key level daily-nya ada yang bawah di 1820 dan key level daily yang atas 1970. Ini menjadi area-area penting apabila pivot ini harga di atas pivot 1890, kemungkinan besar XAU akan menuju key level H4 atau key level daily. Nah, ini apabila di break semua ya XAU cenderungnya udah melanjutkan kenaikan, dan kebalikannya key level H4 dan key level daily di bawahnya juga sebagai titik penentu ya. Jadi key level H4 dan key level daily kalau di bawah ya, di 1850 dan 1812 di break juga berarti XAU USD adalah
tren collapse turun gitu ya. Namun begitu juga walaupun penurunan XAU/USD dibandingin awal tahun juga masih ada kenaikan ya. Awal tahun kenaik sekitar 15-an, misalnya berhenti di harga 17.20 tahun ini misalnya ya, itu tetap tahun ini adalah XAU naik gitu ya. Jadi memang range-nya cukup lebar untuk pekan ini, pekan-pekan depan ini, karena memang ada US election dan harus hati-hati dan mengetahui batas-batasan areanya gitu ya. Kemudian kita lanjutkan Euro USD. Nah, Euro USD ini sama seperti pairing-pairing lain. Nah, ini sedang mengetes area QML 4 gitu ya. Nah, kemudian apabila ini di break, Euro USD akan ke pivot daily gitu. Pivot daily dan kemungkinan besar sih dalam range pivot daily ada di 1.15353 ya. 15353. Nah, itu kemungkinan akan ada spike turun ke 15353 di Euro USD. Nah, Euro USD nya yang ini. Nah, ini akan ada kemungkinan akan ada spike turun. Nah, ini pivot daily, kemudian ada key level daily-nya di sini satu, di atasnya ada lagi, di bawah juga ada dua. Nah, ini range batasan areanya ada di sini di harga pivot daily-nya di 1.15322. Nah, itu yang pivot tengahnya ya. Kemudian yang atas 1.20148. Kemungkinan besar sih skenario-nya Anda akan mengetes area pivot ini di 15322. Nah, kalau di break dia akan ke bawahnya pivot daily, key level daily-nya di 1.11071 sekitaran itu. Tapi kalau pivotnya ini nggak di break, dia akan kembali naik lagi ya, menuju mengetes pivot daily ini. Kemudian kalau di break ke 1.25696. Jadi kemungkinan besar bulan ini bisa tercapai semua level-level ini. Jadi memang harus hati-hati karena memang volatility-nya sangat tinggi gitu ya untuk Euro USD. Mungkin begitu saja analisa dari saya. Tetap hati-hati. Semoga bisa membantu memberikan gambaran mengenai pasar di US election ini ya, di momen US election ini. So jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di segmen weekly overview berikutnya. Terima kasih.